Al-Mahdi itu tugasnya memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi sudah dipenuhi dengan kezaliman. Berarti ciri-ciri turunnya Al-Mahdi, bukan turunnya, khuruj, munculnya Al-Mahdi nanti, Imam akhir zaman itu, kalau bumi sudah dipenuhi oleh ketidakadilan. Ini bukan tidak adil versi ahli politik ya. Tidak adil secara umum global, karena lafaznya bukan Indonesia, bukan Saudi, bukan Malaysia, bukan Singapura. Lafaznya al-ardu, bumi. Sebagaimana bumi dipenuhi dengan kezaliman, maka dia akan datang membawa keadilan. Al-Mahdi itu berarti orang yang diberi hidayah. Al-Mahdi berarti sosok yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalau disebut Al-Imam Al-Mahdi, maka maknanya imam yang di-guidance, yang dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala qalbunya. Karena dalam hadis dikatakan wa may yu'min billah yahdi qalbah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah akan bimbing kalbunya. Maka kajian-kajian Al-Mahdi harus menyesuaikan dengan prinsip kemahdian, bahwa Al-Mahdi ini dia bergerak dengan kalbunya, bukan bergerak dengan ra'yunya. Ra'yu artinya pikiran. Kalau pikiran bisa cocok-cocokan, dicocok-cocokkan dengan teori ini, teori itu, bukan berdasarkan gerak yang ada di dalam kalbunya. Ini dua hal yang berbeda. Ya, hari ini banyak orang yang halu, atau banyak orang yang ngaku-ngaku pergerakannya pergerakan Al-Mahdi, sedangkan Al-Mahdi itu orang yang tidak mungkin ngaku-ngaku, karena dia dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Abu Dawud nulis satu bab khusus mengenai Kitabul Mahdi, bab mengenai Al-Imam Al-Mahdi. Nah, ini saya bacakan beberapa hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun." Seandainya dia tidak tersisa lagi di bumi ini, di dunia ini, kecuali satu hari saja, la tawwalallahu dzalikal yawm, sungguh Allah akan memanjangkan hari tersebut. Hatta yab'atha fihi rajulan minni, min ahli baiti, sampai Allah mengutus pada hari tersebut rajulan minni, seseorang laki-laki, minni, dariku. Dalam riwayat ini ditambahkan min ahli baiti, dari ahlu baitku. Apa arti ahlu bait? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu bait itu yang inti,
Jadi ada Ahlul Bait secara umum, istri-istri Nabi, begitu juga Bani Hashim. Tapi ada Ahlul Bait yang khas, anak-anak Rasulullah, mantu-mantunya, dan cucu-cucunya. Maka dalam hal ini yang termasuk di dalamnya adalah Utsman, Ali. Terkhusus untuk Sayyidina Ali karena dari beliaulah bersambung nanti zuriat Rasulullah SAW dari jalur Fatimah. Ya, ini kekhususan bahwa Nabi tidak punya anak laki-laki, maka anaknya dari jalur perempuan. Sayyidina Ali punya anak Hasan Hussein, dan Nabi SAW sangat mencintai mereka. Jadi Ahlul Bait yang khas disebut Nabi, siapa? Khadijah, Fatimah, Hasan Hussein, dan Ali. Ini yang disebut Ahlul Bait. Zuriat Sayyidina Hasan dan Hussein, mereka lah yang disebut dengan zuriyah, keturunan Ahlul Bait. Jadi secara harfiah. Oleh karena itu, di akhir zaman yang tidak percaya dengan zuriat Nabi, bahwa masih ada zuriat Rasulullah SAW, dipastikan mereka adalah musuh-musuh daripada Al-Imam Al-Mahdi. Berarti mereka masuk kelompok yang disebut Khawarij. Kelompok apa namanya? Khawarij. Lalu disebutkan di sini ciri-cirinya. Yuwati ismi. Yuwati bahasa Arabnya muwata'ah. Muwata'ah berarti muwafaqah, munasabah. Sama namanya dan namaku. Ini secara harfiah. Tapi kembali kepada bahasa Arab, yuwati ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi. Ya, tapi di riwayat lain tanpa kalimat abi. Nah, ini yang paling sahih. Isimnya sama dengan isimku. Dalam banyak kajian saya sudah menjelaskan bahwa isim yang kita terjemahkan nama ternyata kurang tepat. Karena kalau sekedar nama, sudah banyak zuriat Nabi bernama Muhammad, benar, atau Ahmad, atau Mahmud, dan nama ayahnya Abdullah, sudah banyak. Ternyata maksud daripada isimnya berkesesuaian dengan isimku. Itu maksudnya adalah isim dalam pemaknaan yang lebih luas. Ya, apa arti ism? Al-ismu al-alamu was-sumu. Jadi ism itu maknanya tanda-tanda. Dan yang kedua, as-sumu, ketinggian ilmu. Jadi apapun tanda-tanda yang ada pada diri Rasulullah SAW, maka akan ada pada Al-Imam Al-Mahdi. Nah, sekarang nih Mahdi palsu lagi nyocok-nyocokin tanda-tanda dia. Ya. Tapi mereka salah paham, dikira itu tanda-tanda fisik. Ya, karena di hadis berikutnya disebutkan Al-Mahdi itu minni, dari keturunanku. Ya, dalam hadis Abu Daud nomor 4285,
ajlal jabhah, jidatnya lebar. Yang jidatnya lebar mulai GR ya. Jidatnya sempit, wah kayaknya bukan saya nih. Ada orang datang jidatnya lebar ke saya, mau ngaku dia Imam Mahdi, tapi langsung kita bilang, jidat lebar kayak kamu mau ngaku Mahdi? Ya, ngaca dulu ya. Jidat lebar itu bukan berarti semua orang yang punya jidat lebar berarti ada bakat jadi Imam Mahdi, ya. Itu orang stres mungkin ya. Aqnal anf, hidungnya mancung sedikit agak bengkok atau bentoknya bagaimana. Tapi ini juga salah satu makna. Tapi ingat, ini itu setelah Imam Mahdi diislah, ada namanya islah. Jadi Imam Mahdi itu dalam hadis yuslihuhullahu fi lailah, akan Allah islah dia, perbaiki dia dalam satu malam. Berarti kalau sekarang Imam Mahdi ada, itu masya Allah tutup. Kalau dia diislah, islah itu diperbaiki, dicocokkan, berarti sekarang belum terlihat cocok. Berarti sekarang belum matching lahir batinnya, sehingga orang bingung, ini masa ini Imam Mahdi. Tapi karena kajian-kajian akhir zaman ini berdasarkan cocok logi yang parah, banyaklah orang-orang yang jidatnya lebar, hidungnya agak mancung dikit, terus GR. Sepertinya saya lah Al-Mahdi. Ditambah pandemi datang, tambah stres, ya. Dan tidak satu dua yang ngaku kepada saya bahwa dirinya Al-Mahdi. Al-Mahdi itu bukan pencirian fisik. Maka kembali kepada hadis yang tadi, ismuhu yuwati usmuhu ismi, isimnya tanda-tanda hakikat dirinya, bukan tanda fisik. Bukan tanda fisik. Kalau tanda fisik banyak zuriat Rasulullah, mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu apalagi artinya? As-sumu, ketinggian derajat. Ketinggian apa? Derajat atau ketinggian ilmu. Ketinggian apa? Ketinggian ilmu. Ilmunya Al-Mahdi tingginya bukan berarti karena hafalannya banyak, karena sekolahnya tinggi. Enggak. Nabi itu ummi, maka Al-Mahdi itu mirip-mirip ummi, tapi bukan berarti ummi dalam pengertian ahli sejarah. Ummi itu ada makna lainnya. Induk, ibu, keibuan. Induk berarti sumber. Itu disebut ummi. Coba Nabi Muhammad lahirnya di tengah kota atau di pedesaan? Mekah itu kota pedesa? Desa atau kota tuh Mekah itu? Berarti nggak paham ya selama ini Mekah itu apa ya? Bayangin desa gitu ya.
Itu nggak ngerti sejarah. Nih, kita kasih tahu. Di tanah padang pasir yang dibutuhkan apa? Air. Maka di mana ada air itu menjadi pusat peradaban, jadi kota besar. Di padang pasir, di Hijaz, di mana pusat air? Di Mekah. Berkah kaki Sayyidina Ismail, maka keluarlah air. Ada orang safar, mereka minta air. Ada yang tidak pindah-pindah. Terjadilah perkawinan, terjadilah perdagangan, terjadilah turun-temurun terus, dan sampai pada masa Sayyidina Muhammad SAW lahir beliau, itu Mekah sudah jadi kota besar, bukan kampung, ya, bukan kampung. Itu Ummul Qura, disebut apa? Induknya semua desa-desa, itulah yang disebut kota. Kota besar itu, di mana ada air. Nah, itu pertama. Yang kedua, di mana ada tempat suci. Di Jazirah Arab tempat sucinya di mana? Ya di Mekah itu. Maka berkumpullah di situ dua hal yang hebat. Pertama air Zam-Zam, yang kedua itu tempat suci. Jadi itu kota besar, Pak, jangan dibayangin kota kecil. Karena ini kota besar, maka sulit untuk mengetahui siapakah sosok Nabi akhir zaman. Disitulah Allah keluarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Al-Mahdi itu nanti keluarnya di mana? Di kota besar, bukan di Balikpapan atau di desa kecil. Kotanya ibu kota besar, sehingga orang nggak kira. Kota besarnya nggak tahu nih kota yang mana ya. Apakah di negeri kita atau negeri yang lain? Kan banyak kota besar, benar nggak? Banyak kota besar. Nah, kita tidak punya kewajiban mengetahui kota yang mana. Tapi kewajiban kita mengetahui ciri-ciri rohaninya. Adapun ciri fisiknya setelah Allah islah dirinya, baru terlihat. Hidungnya mancung, ya, jidatnya lebar. Nah itu nanti, Pak, ya, dioperasi dulu ya. Nabi Muhammad SAW ketika kecil kolbunya dibersihkan oleh Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail. Maka Al-Imam Al-Mahdi itu kecilnya pasti dibersihkan juga oleh Allah. Bukan mimpi, keadaan jaga. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, waktu aku kecil, tiba-tiba ada dua makhluk putih bersayap turun dari langit, mengeluarkan isi jantungku, lalu membersihkan dua roda hitam di dalamnya. Itu pernah kejadian. Nah, Imam Mahdi pasti di waktu kecilnya mengalami hal yang sama, bukan mimpi. Kalau mimpi nggak masuk, mungkin dia cuma seorang wali, bisa jadi wali Allah, bisa jadi wali setan. Apalagi Nabi Muhammad SAW ketika beliau jalan di pohon ucapin salam, jidatnya lebar. Itu pohon ucapin salam? Enggak. Kalau iya langsung dibilang orang kayaknya miring ya. Masa pohon ngucapin salam?
Nabi Muhammad SAW melewati pepohonan, bebatuan, itu batu mengucapkan salam. Terbayang nggak? Lagi jalan tenang-tenang, tiba-tiba dengar suara batu. Gimana? Batu ngomong. Kabur atau tetap situ? Mana? Kabur ya? Saya yakin yang sudah umur 50-60 aja penakut ya. Saya kira yang penakut itu anak kecil. Ternyata orang gede lebih penakut dari anak kecil. Dulu kita waktu kecil diizinkan Allah, ya beberapa anak kecil tuh diizinkan Allah tuh melihat alam-alam lain. Biasanya kalau diperlihatkan malah penasaran, apa nih ya. Kalau sudah jadi aki-aki malah kabur ya. Wajar nggak jadi nabi kan? Wajar nggak jadi Imam Mahdi? Karena kalau ngalamin dikit takut GR. Kawan saya baru mimpi ketemu Rasul, girangnya bukan main. Baru mimpi ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya Rasulullah hampir tiap malam ketemu malaikat atau ruh para nabi. Hampir tiap malam. Udah gak kaget, udah gak norak, kira-kira begitu. Tapi kawan kita baru sekali mimpi Rasul, cerita kemana-mana ya, girang. Itu baru dikasih satu mimpi. Mimpi itu adalah wahyu-wahyu yang tersisa. Mimpi yang saleh, mimpi yang bagus, ar-ru'ya as-salihah, itu adalah busyra, kabar gembira yang masih tersisa di akhir zaman, bentuk lain daripada wahyu-wahyu yang tersisa. Disebut ilham atau mimpi yang baik. Maka Al-Mahdi itu tidurnya adalah perjalanan rohani. Bisa jadi dia diperjalankan ke masa lalu, bisa jadi dia diperjalankan ke masa depan. Ya. Lalu apa yang terjadi sebelum Al-Mahdi keluar? Hatta yab'atha fihi rajulan minni min ahli baiti wattismu ismi wasmu abi ismu abi yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'at zulman wa jawra. Al-Mahdi itu tugasnya memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi sudah dipenuhi dengan kezaliman. Berarti ciri-ciri turunnya Al-Mahdi, bukan turunnya, khuruj, munculnya Al-Mahdi nanti, Imam akhir zaman itu, kalau bumi sudah dipenuhi oleh ketidakadilan. Ini bukan tidak adil versi ahli politik ya. Tidak adil secara umum global. Karena lafaznya bukan Indonesia, bukan Saudi, bukan Malaysia, bukan Singapura. Lafaznya al-ardu, bumi. Sebagaimana bumi dipenuhi dengan kezaliman, maka dia akan datang membawa keadilan. Maka hemat kami, tidak ada kezaliman yang lebih besar selama ini melainkan pandemi yang disebarluaskan. Ada nggak negara yang nggak kena pandemi? Lubang semut aja kena, Pak. Di awal-awal pandemi itu yang kenakan Depok. Tapi ramenya sampai lubang semut. Sampai komplek-komplek ditutup semua. Tiba-tiba orang jadi prokes-prokesan. Yang kena di Depok, yang ramai orang Balikpapan, tutup semua, benar nggak? Dan hebatnya berita, ya,
Hebatnya orang bikin berita, itu yang bikin ketawa-ketawa Pak, kita ketakutan. Yang nyebarin virus itu ketawa-ketawa, kita ketakutan. Virusnya ada, cuma beritanya diada-adakan. Masa yang kena di mana, yang nutup kompleks di mana? Kita dimain-mainin semua, dan itu sudah tidak adil. Udah begitu ekonomi hancur, benar ya? Habis hancur, apalagi banyak toko-toko tutup. Kawan kita di Jakarta, di Tanah Abang banyak pulang kampung stres. Banyak tutup buku. Bukan hanya bukunya ditutup, toko-tokonya ditutup. Ternyata Nabi sudah pernah mengabarkan dulu di akhir zaman pasar-pasar di mana-mana tapi sepi. Maka sekarang depan kompleks sudah ada toko-toko, udah kayak pasar, tapi sepi. Maksudnya apa? Orang nggak belanja lewat pasar. Nabi kan nggak mungkin bilang nanti di akhir zaman ada Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee, kullu bid'atin dhalalah. Nggak mungkin Nabi bicara dengan lafaz-lafaz begitu. Tapi Nabi kan diperjalankan ke masa depan, ke masa kita, dan Nabi lihat orang-orang menggunakan handphone. Tapi kan nggak mungkin Nabi bilang nanti ada benda kecil dipencet-pencet. Nggak mungkin Nabi ngomong begitu ya. Nabi ngomong dengan bahasa para sahabat. Ini handphone canggih ya. Mau berangkat ke Jakarta tinggal pencet-pencet kan? Zaman kita dulu masih kecil, waduh, Masya Allah. Apa namanya dulu? Warung telkom apa? Wartel, bukan warteg ya. Wartel, ribet. Nelfon 5 menit, kenanya 50.000. Sekarang Bapak bisa telepon sepanjang-panjangnya, secapek-capeknya, sampai dower bibirnya boleh, sampai habis tuh baterainya boleh, tapi nggak nyampe 50.000. Ini ke depan fasilitas hidup tambah mudah, tapi karena manusia dimanjakan, maka perasaan dia susah sedikit terasa susah sekali. Kita ini terlalu manja Pak. Dulu kita biasa kemana-mana jalan kaki, benar. Sekarang cuma 100 meter pakai mobil. Gaya benar ya. Cuma ke depan 500 meter udah pakai motor. Wajar kalau sudah banyak penyakit hari ini. Masih muda, penyakitnya sudah banyak. Ya. Ini juga zolim kepada badan. Itu bagian dari kezaliman. Ya, salah satu ciri Al-Mahdi nanti banyak anak-anak muda sudah sakit-sakit badannya, udah nggak sehat karena pemalas, disebut kaum rebahan. Baru dengar ya? Udah muncul Pak istilah itu, kaum rebahan ya. Maka kita yang ngaji begini, jangan rebahan lah ya, sandaran boleh. Rebahan jangan ya. Nggak sopan ngaji kok rebahan. Tapi di rumah boleh ya. Ya di rumah kan aneh nggak lihat untuk mengaji kayak gimana. Maka disebutkan seandainya hanya sisa 1 hari kiamat, maka di hari itu Allah panjangkan rasanya ribuan tahun. Ya ba'asu, Allah kirimlah. Nah ini bahasanya ya ba'asullah rajulan, Allah utus
Berarti Al-Mahdi ini utusan juga. Cuma bukan sebagai Rasul, bukan sebagai Nabi, sebagai wali. Oh berarti wali diutus? Oh iya, wali itu ada tugasnya, maka disebut wali. Wali kota aja ada tugasnya, masa waliullah nggak ada tugasnya? Waliullah itu kerjanya bukan megang tasbih doang, ya. Kalau megang tasbih doang mah ahli zikir biasa itu. Wali Allah itu orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga alam semesta. Maka ada wali Allah di gunung, ada wali Allah di sungai, ada wali Allah di laut, ada wali Allah di kutub utara, di kutub selatan, ada wali Allah jagain awan, ada wali Allah jagain batu bara tuh biar gak kebakar terus. Makanya aneh, musimnya selalu ada hujannya, benar gak? Kalau enggak kebakar terus itu kalau nggak ada wali Allah nggak jadi itu. Kekasih Allah, kekasih Allah ini doa-doa mereka menyejukkan alam semesta, zikir-zikir mereka menenangkan alam semesta, langsung tenang itu alam. Allah itu memandang ke dalam kolbunya alam adalah wali Allah. Kolbunya alam adalah, jadi kalau sudah tidak ada wali-wali Allah itu kiamat bumi. Wali Allah itu bukan orang sakti, tapi orang yang kenal kepada zat yang maha sakti. Itulah puncaknya nanti pada Al-Imam Al-Mahdi. Di dalam hadis Imam Ahmad dikatakan, seperti yang pernah saya sebutkan dalam banyak tempat, itu imam akhir zaman, khilafahnya ala minhajin nubuwah, pemerintahannya bukan lagi monarki demokrasi. Jadi kita nggak nyalahin demokrasi, nggak nyalahin monarki, emang itu udah sunnatullah. Nanti beliau pemerintahannya, minhajnya, sistemnya, sistem nubuwah. Nubuwah itu beda dengan risalah. Nubuwah itu beda dengan ilmu fikih. Apalagi ilmu hadis. Arabi cuma bilang mana dalilnya, itu gak cukup lah. Nubuwah itu ilmu yang Allah turunkan, yang Allah simpan di dalam kolbu kekasih-kekasihnya. Itu disebut dengan nubuwah. Maka Al-Mahdi itu dia bergerak dengan gerakan di dalam kolbunya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar hafalan Al-Quran, dia dapat ilham langsung dibimbing oleh Allah. Dan gak mungkin lah ya Al-Mahdi main YouTube ya. Yamliku sab'a sinin, dia nanti akan memimpin mentadbir alam selama 7 tahun. Di riwayat lain 5 tahun. Ada yang paling panjang menyebutkan 9 tahun. Tapi nggak usah khawatir, Pak. Sebelum beliau memerintah, beliau sudah muncul. Di saat itu terjadi paceklik di alam semesta, lalu puncaknya 40 hari Ad-Dajjal, Al-Masihud Dajjal keluar. Tapi 40 hari sama seperti 40 tahun. Lama rasanya. Kok bisa kita ini hidup terasa cepat? Karena Bapak Ibu sibuk, nggak ngapa-ngapain, sibuk main handphone ya, nonton,
Dulu di zaman kita masih kecil, orang nonton aja dimarahin guru. Sekarang guru-gurunya main handphone. Maka waktu sebentar sekali, sudah tak terasa, sudah 2 tahun kita hidup bersama pandemi. Bapak belum talak-talak juga dia ya, karena dia nggak mau ditalak dia. Benar 2 tahun? Tegangnya kok udah hilang. Kayaknya dulu kalau masuk masjid orang nggak pakai masker langsung dipelototin. Padahal yang kena orang Depok. Tutup musola nggak dulu? Dilarang tuh. Semua ketakutan, Pak. Itu bukan pemerintahnya yang salah. Bukan imam masjid yang salah. Emang sudah begitu masanya. Bukan hanya musola masjid, gereja ditutup. Ya. Wihara ditutup semua. Jadi jangan kita kemudian pakai otak konspirasi, abal-abalan. Konspirasi itu ada ilmunya, ada teorinya, jangan pakai teori abal-abalan. Wah, ini tanda nih, tanda ingin menghancurkan umat Islam nih. Oh, mesti ditutup. Ya salam. Kristen juga tutup gerejanya. Yang waras kalau mikir. Ya, mikir itu yang cerdas sekalian, yang kritis sekalian, benar sekalian. Ya. Jangan ngomong nanggung kalau kritis. Jangan mikir begitu ya. Semua Pak. Karena Dajjal itu musuh semua agama. Musuh semua agama. Nanti ada masa handphone tidak bekerja. Ini kabar buruk Pak. Saya bukan nakut-nakutin. Kata ahli bahan bakar di dunia. Ini kan Balikpapan ini punya, ada Pertamina, dulu ada Chevron, ya, ada Total, masih ada nggak tuh? Udah nggak ada ya? Udah angkat kaki dia. Itu ciri-ciri itu deh. Nanti 2030 kata mereka, mobil-mobil kita yang pakai bensin, pakai solar, nanti nggak bisa lagi, kehabisan energi. Jadi mumpung masih bisa beli mobil bensin, Pak, beli nggak sekarang? Nggak jauh juga ya. Maksud saya sederhana. Ilmu tentang akhir zaman itu beda ahli, beda ibarat, beda istilah. Kita menyebutkan di akhir zaman semua kembali manual, gitu. Ya, tapi dalam bahasa orang-orang ekonom, bahasa orang-orang ahli bahan bakar segala macam, nanti 2030 orang mesti beralih kepada listrik. Saya nggak yakin juga. Kita tunggu Pak 2030, ya. Bapak mau nunggu nggak? Ya, mobil-mobil katanya yang bensin apa nggak ada lagi. Ini sudah kabar, berarti ada kesepakatan antara ahli agama dan orang-orang yang di luar ahli agama, cuma beda istilah. Kita nyebutnya apa tadi? Nanti serba manual. Gimana Pak? Takut nggak? Itu beda lagi. Takut itu macam-macam bahasa Arabnya. Kalau takut sama Allah namanya takwa, khasyah. Ada khauf, itu beda lagi. Ada hazar. Bapak takut nggak sama Allah? Katanya takut sama Allah. Waktu pandemi orang buka masker batuk-batuk takut. Itu namanya waspada. Bahasa Arabnya hazar, hazrun ya.